Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @rahmatrakil. Dia menulis, hujan-hujan gercep nonton Cinemazi Recap, gak ada yang dikelonin. Jangan galau guys, Mimin akan selalu ada buat menemani kejombloan kalian. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Frankenstein yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai seorang dokter bedah yang menghidupkan orang mati namun berujung bencana. Film ini dibintangi oleh Oscar Isaac, Jacob Elordi, dan Mia Goth. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Frankenstein. Semoga. Alkisah, hiduplah seorang anak yang bernama Victor Frankenstein. Dia tinggal bersama ibunya di rumah yang sangat besar. Sementara ayahnya adalah seorang baron dan dokter ahli bedah terkemuka. Ayahnya menikahi ibunya karena ibunya adalah keturunan bangsawan dengan warisan kekayaan yang sangat banyak. Setiap kali ayahnya pulang, semua orang di rumah ketakutan dan tunduk pada keinginannya. Bahkan di saat ibu Victor kekenyangan, ayahnya akan memaksa ibu Victor untuk terus memakan daging untuk asupan protein karena dia sedang hamil besar. Di malam hari, Victor mendengar kedua orang tuanya bertengkar. Ibunya kemudian datang memeluk Victor sambil menangis. Sejak kecil, ayah Victor selalu mengajari Victor ilmu kedokteran, khususnya anatomi manusia. Di setiap kali Victor tidak bisa menjawab pertanyaan, ayahnya tidak segan-segan memukul wajah Victor dengan kayu. Ayah Victor berambisi ingin Victor meneruskan menjadi ahli bedah terhebat di negeri ini. Pada suatu hari, di saat ayahnya akan pergi bertugas, tiba-tiba ibu Victor merasa kesakitan seperti mau melahirkan. Victor yang panik pun langsung memanggil ayahnya. Ayahnya langsung mempersiapkan operasi untuk ibu Victor. Namun beberapa saat kemudian, ibu Victor akhirnya meninggal dunia setelah berhasil melahirkan. Victor pun sedih, satu-satunya orang yang menyayanginya kini telah pergi untuk selamanya. Singkat cerita, adik laki-laki Victor yang bernama William sangat dimanja oleh ayahnya. Perlakuan ayahnya kepada William sangat berbeda dengan perlakuannya kepada Victor. Hal ini membuat Victor dipenuhi kecemburuan. Victor yang masih marah karena ditinggal pergi ibunya menjadi curiga kalau dulu ayahnya sengaja membunuh ibunya. Karena ayahnya adalah seorang dokter bedah paling terkenal, tidak mungkin ayahnya gagal melakukan operasi. Victor pun memberanikan diri bertanya kepada ayahnya kenapa ayahnya tidak bisa menyelamatkan ibunya. Ayahnya pun menjawab kalau dia sudah mencoba segala cara, namun tidak ada satupun manusia yang bisa menghindari kematian. Mendengar hal ini, Victor yang marah pun berkata kalau dia akan menjadi dokter bedah yang lebih hebat dari ayahnya dan bisa melawan kematian. Sejak saat itu, Victor pun bekerja keras belajar untuk menjadi ahli bedah yang lebih hebat dari ayahnya. Beberapa tahun kemudian, terjadi perang yang menghancurkan hampir semua kekayaan keluarga Victor. Ayahnya juga tewas akibat peperangan ini. Alhasil, William akhirnya dikirim untuk tinggal bersama keluarganya di Wina, sementara Victor sendiri pergi ke Edinburgh untuk melanjutkan sekolah kedokteran. Selama lebih dari 10 tahun, Victor belajar dengan sangat keras. Singkat cerita, Victor yang sudah menjadi dokter bedah menyampaikan presentasi di hadapan Dewan Kedokteran. Dia berkata kalau dia akhirnya menemukan cara untuk melawan kematian. Semua orang yang ada di ruangan pun bingung mendengarnya. Victor lalu menunjukkan mayat yang dia ambil dari dalam kamar mayat rumah sakit. Di mayat itu, Victor menempelkan tangan dari mayat yang lain yang masih utuh. Victor mengklaim kalau dia telah berhasil melakukan transplantasi tangan di mayat itu. Victor lalu memasang baterai yang terhubung dengan jarum yang menancap di badan mayat itu. Secara ajaib, mayat itu pun bergerak, membuat semua orang terkejut. Victor menjelaskan kalau dia memberikan aliran energi yang disebut Qi di dalam tubuh mayat itu. Victor mengklaim kalau dia bisa menghidupkan mayat yang sudah mati. Melihat hal ini, bukannya kagum, para profesor malah marah. Mereka menganggap kalau apa yang ditunjukkan oleh Victor tidak ada bedanya dengan trik sulap. Ilmu kedokteran tidak akan menerimanya. Mendengar hal ini, Victor pun melanjutkan demonstrasinya. Dia melemparkan apel. Secara ajaib, mayat itu bisa menangkap apel. Victor lalu menyuruh mayat itu mengembalikan apel itu kepadanya. Mayat itu pun langsung menurutinya. Hal ini membuat para profesor semakin marah. Mereka menuduh Victor telah menodai ciptaan Tuhan. Menurut mereka, apa yang Victor lakukan merupakan penghinaan terhadap Tuhan.
Di tengah keributan, seorang penonton yang bernama Hendrik malah tertarik dengan penemuan Victor ini. Karena temuannya dihujat, Victor lalu melepaskan jarum dari tubuh mayat, membuat mayat itu langsung mati kembali. Di saat Victor akan pulang ke rumah, Hendrik datang menemui Victor. Hendrik mengaku kalau dia mengenal adik Victor, William. Hendrik memberikan surat dari William yang akan datang berkunjung, memperkenalkan tunangannya yang bernama Elizabeth yang merupakan keponakan Hendrik. Hendrik lalu bertanya apakah Victor benar-benar bisa merakit mayat dan menghidupkannya kembali, karena Hendrik sangat terkesan melihat demonstrasi yang Victor lakukan di hadapan Dewan Kedokteran tadi. Bukannya menjawab, Victor yang masih kesal malah menyuruh Hendrik untuk pergi. Hendrik pun mengajak Victor datang ke rumahnya 3 hari lagi saat William dan Elizabeth datang ke sini. Hendrik akan memberikan penawaran yang tidak bisa Victor tolak. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Victor datang ke rumah Hendrik sambil membawa makalah penelitiannya. Sesaat setelah membaca makalah itu, Hendrik pun paham kalau Victor menggunakan sistem syaraf untuk menyalurkan lonjakan energi. Hal ini memiliki kelemahan, jika aliran listrik dicabut, mayat itu akan kembali mati. Mendengar hal ini, Victor pun bingung kenapa Hendrik bisa mengetahui hal ini. Hendrik pun memberitahu kalau dulu dia adalah seorang ahli bedah tentara. Namun sekarang dia sudah beralih profesi menjadi pedagang senjata. Hendrik kemudian menunjukkan papan kayu yang menampilkan seluruh sistem limfatik tubuh manusia. Henry menunjukkan jaringan yang disebut konfigurasi ke-9, yaitu struktur yang sangat halus yang mengelilingi jantung. Struktur itu tidak hanya mendistribusikan energi, namun juga bisa menyimpan energi. Melihat hal ini, Victor pun sadar kalau dia benar-benar bisa menghidupkan mayat. Henry kemudian mengajukan tawaran kalau dia akan memberikan modal tidak terbatas jika Victor mau melanjutkan eksperimen menghidupkan mayat. Victor pun balik bertanya, memangnya apa yang Hendrik inginkan sebagai imbalan? Hendrik menjawab, mungkin suatu hari nanti dia akan meminta imbalannya, namun untuk saat ini dia hanya ingin mendokumentasikan semua penelitian ini. Victor pun berkata kalau dia akan mempertimbangkan penawaran ini. Victor kemudian keluar menemui adiknya, William, yang sudah datang. William memperkenalkan Victor dengan tunangannya yang bernama Elizabeth. Victor pun terpukau melihat kecantikan Elizabeth. Saat sedang makan, William bertanya kenapa Victor repot-repot mendemonstrasikan penemuannya di hadapan Dewan Kedokteran, padahal Victor sendiri bisa melanjutkan penelitiannya secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun. Victor pun menjawab kalau dia berhasil menemukan cara untuk melawan kematian dengan ilmu kedokteran. Victor merasa kalau penemuannya ini adalah penemuan yang sangat mulia, kenapa dia harus menyembunyikan temuannya ini? Elizabeth pun tertawa mendengarnya. Victor pun bertanya kenapa Elizabeth tertawa. Elizabeth menjelaskan kalau semua peperangan di dunia ini awalnya juga memiliki tujuan yang mulia bagi masing-masing kubu. Namun pada akhirnya tetap saja perang hanya akan menimbulkan penderitaan. Victor pun semakin terpukau melihat kecerdasan Elizabeth. Singkat cerita, Hendrik mengajak Victor dan William ke sebuah menara tua yang baru saja dia beli. Disinilah Victor akan melanjutkan penelitiannya. William yang saat ini bekerja sebagai kontraktor akan membantu mempersiapkan semua peralatan yang Victor butuhkan. Sadar kalau Hendrik tidak main-main, Victor pun akhirnya menerima tawaran Hendrik. Victor langsung membuat daftar semua peralatan yang dia butuhkan. Keesokan harinya, Victor memilih para kriminal yang akan dihukum mati untuk digunakan dalam penelitiannya. Victor kemudian tidak sengaja melihat Elizabeth yang sedang membeli buku. Victor pun diam-diam mengikuti Elizabeth yang sedang berjalan menuju ke gereja. Di dalam gereja, Victor mendengar kalau Elizabeth akan melakukan pengakuan dosa. Victor yang penasaran pun menyamar menjadi pastor masuk ke dalam bilik pengakuan. Elizabeth kemudian masuk. Ternyata Elizabeth sudah tahu kalau Victor mengikutinya dan menyamar menjadi pastor. Sebagai permintaan maaf, Victor pun mentraktir Elizabeth makan malam bersama. Victor bertanya buku apa yang tadi dibeli Elizabeth. Elizabeth menunjukkan kalau dia membeli buku-buku tentang serangga. Elizabeth ingin tahu lebih banyak mengenai serangga. Singkat cerita, di saat William mempersiapkan semua peralatan yang Victor butuhkan, Victor sendiri malah menghabiskan waktunya bersama Elizabeth menangkap kupu-kupu. Setelah William selesai membangun laboratorium yang Victor butuhkan, Victor pun memulai eksperimennya. Pada suatu hari, Hendrik mendapat kabar kalau perang mulai mereda. Hal ini membuat sumber aliran dananya semakin menipis. Karena Victor tidak kunjung berhasil, Hendrik pun sudah tidak sabar lagi. Hendrik memberitahu Victor kalau minggu depan akan terjadi pertempuran besar di pantai. Itu artinya akan ada banyak mayat prajurit yang tergeletak di sana.
Hendrik memberi Victor satu kesempatan lagi untuk menyelesaikan penelitiannya. Jika gagal, Hendrik terpaksa akan menghentikan semua pendanaan. Keesokan harinya, Elizabeth datang menemui Victor yang sedang bekerja. Bukannya takut, Elizabeth malah tertarik melihat mayat objek penelitian Victor. Elizabeth berkata kalau Tuhan menciptakan manusia sungguh sempurna dengan bentuk yang simetri. Melihat Elizabeth datang ke sini, Victor mengira kalau Elizabeth juga menyukainya. Victor pun mengungkapkan perasaannya kepada Elizabeth. Namun, Elizabeth berkata kalau dia sudah terlanjur memilih William. Elizabeth pun pergi begitu saja. Sore harinya, Victor yang patah hati teringat perkataan Elizabeth sebelumnya mengenai simetri. Victor pun memiliki ide. Dia memindahkan jarum listrik di tempat yang baru. Dan ternyata berhasil, mayat eksperimennya bisa hidup. Victor langsung mengambil baterai membuat mayat itu mati kembali. Victor pun senang karena akhirnya dia berhasil menemukan titik limfatik yang bisa menghidupkan mayat. Setelah perang selesai, Victor dan Hendrik pergi ke medan perang memilih objek penelitian yang cocok di antara para prajurit yang mati. Victor memilih bagian-bagian tubuh yang tinggi dan besar. Victor kemudian memotong bagian-bagian dari banyak tubuh yang berbeda dan kemudian merakitnya menjadi satu tubuh yang sempurna. Di sela-sela Victor sedang bekerja, Hendrik selalu memotret dan mendokumentasikan semua prosesnya. Victor kemudian menghubungkan baterai ke tubuh yang sudah dia rakit. Sore harinya, Victor melihat badai besar yang akan datang. Ini adalah kesempatan dia untuk menghidupkan mayat dengan energi yang sangat besar. Victor pun langsung mempersiapkan semuanya. Victor lalu memberitahu Hendrik untuk bersiap-siap. Namun Hendrik malah meminta Victor mengambilkan obat. Victor pun akhirnya sadar kalau Hendrik sedang sekarat mengidap penyakit ganas. Penyakit itu menggerogoti tubuh Hendrik. Hendrik pun berkata kalau sekarang saatnya dia meminta imbalan atas semua dana yang telah dia berikan. Imbalannya yaitu Hendrik ingin Victor memasangkan tubuh yang sempurna untuk dirinya sendiri. Mendengar hal ini, Victor pun menolaknya karena dia belum pernah meneliti lebih lanjut tubuh yang dia hidupkan. Namun Hendrik bersikeras memaksa Victor untuk melakukannya. Karena badai sudah datang, Victor pun pergi naik ke atas untuk memasang perangkap petir. Hendrik kemudian menyusul Victor ke atas. Hendrik berkata jika Victor mau melakukannya, Hendrik akan memberikan apapun yang Victor inginkan. Namun Victor tetap bersikeras menolak karena resikonya terlalu besar. Hendrik yang marah pun langsung mengambil salah satu peralatan Victor. Hendrik berkata jika Victor menolak, Hendrik akan melempar alat ini hingga hancur. Karena itu adalah alat satu-satunya yang dia miliki, Victor pun berusaha merebutnya. Namun di tengah-tengah kekacauan, Hendrik terpleset dan jatuh dari menara. Victor pun langsung bergegas turun. Namun Hendrik sudah terlanjur tewas. Victor kemudian memasang alat terakhir dan mulai menyalakan semua mesinnya. Setelah alatnya siap, tiba-tiba petir besar menyambar menara. Aliran listrik pun mengalir ke mayat yang ada di sana. Setelah situasi kembali tenang, Victor melepaskan baterai di tubuh mayat itu. Victor memeriksa apakah dia berhasil menghidupkan mayat itu. Namun Victor tidak mendengar ada detak jantung di tubuh mayat itu. Victor pun kecewa karena semua kerja kerasnya selama ini sia-sia. Keesokan harinya, saat Victor bangun dari tidurnya, Victor kaget melihat mayat eksperimennya berhasil hidup. Victor pun senang. Saat membuka tirai, makhluk itu ketakutan. Victor pun sadar kalau makhluk itu tidak tahu apa-apa. Victor lalu memberitahu namanya. Makhluk itu pun ikut menyebut kata Victor. Itu adalah kata pertama yang makhluk itu ucapkan. Victor lalu mendengar jantung makhluk itu berdetak. Victor telah berhasil. Selanjutnya makhluk ini akan kita panggil dengan nama Frank. Di tempat lain, Elizabeth mengajak William menemui pamannya yang sedang bekerja bersama Victor. Awalnya William menolak. William lalu melihat satu surat dari Dewan Kedokteran yang ditujukan untuk Victor. William pun langsung berubah pikiran. Dia setuju untuk pergi menemui Victor. Di menara, Victor merantai Frank di ruangan bawah tanah. Victor melihat Frank seperti bayi yang baru melihat dunia di sekitarnya. Namun Victor sendiri tidak tahu harus berbuat apa karena dia hanya tahu cara menciptakan Frank. Dia belum tahu bagaimana cara merawat atau mendidiknya. Selama berhari-hari, Victor terus merawat Frank. Di saat Victor mencukur rambut Frank yang penasaran menggenggam pisau membuat tangannya terluka. Victor pun langsung memarahi Frank. Victor lalu terkejut melihat luka di tangan Frank bisa sembuh dengan sangat cepat. Victor pun kembali merantai Frank di ruangan bawah tanah. Victor curiga kalau Frank tidak memiliki akal atau kecerdasan sama sekali. Victor pun menyuruh Frank mengucapkan kata lain selain namanya. Namun Frank hanya diam saja dan terlihat ketakutan.
Victor lalu mendengar ada yang mengetuk pintu menara. Setelah pintu dibuka, ternyata itu adalah William dan Elizabeth. Elizabeth pun bertanya di mana pamannya berada. Victor berbohong berkata kalau Hendrik saat ini sedang pergi ke kota. Victor pun mengajak William naik ke atas untuk menunjukkan penelitiannya. Elizabeth yang ditinggal sendiri lalu mendengar suara aneh dari dalam ruangan bawah tanah. Elizabeth yang penasaran pun mengikuti sumber suara. Elizabeth kaget melihat Frank yang sedang dirantai. Bukannya takut, Elizabeth malah mengulurkan tangannya. Frank pun menyentuh tangan Elizabeth. Melihat bekas luka di tubuh Frank, Elizabeth yang kasihan bertanya siapa yang menyakitinya. Namun Frank hanya diam saja. Di ruangan lain, William menyerahkan surat yang dikirim oleh Dewan Kedokteran yang ingin mengundang Victor. Namun Victor menyuruh William membuang surat itu karena dia sudah tidak tertarik lagi. Elizabeth kemudian datang dan bertanya siapa orang yang dirantai di dalam ruangan bawah tanah dan kenapa tubuhnya penuh luka. Apakah Victor yang melukai orang itu? Victor pun berkata jujur. Dia berkata kalau sosok itu adalah mayat yang berhasil dia hidupkan. Victor lalu mengajak William dan Elizabeth menemui Frank. Victor berkata kalau Frank itu sangat kuat dan tubuhnya bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Elizabeth kemudian bertanya kenapa Frank dirantai. Victor menjawab dia terpaksa merantai Frank untuk berjaga-jaga karena dia belum memahami Frank sepenuhnya. William lalu bertanya, apakah Frank memiliki akal? Victor hanya diam saja. Malam harinya, William terpukau melihat dokumentasi penelitian yang dilakukan Victor. William yang penasaran lalu bertanya, jika Frank dibuat dari potongan-potongan tubuh, bagian tubuh mana yang memberi Frank jiwa? Victor pun menjawab kalau dia juga tidak tahu. Di tempat lain, diam-diam Elizabeth pergi menemui Frank. Elizabeth melihat Frank yang tertarik dengan daun yang terbawa arus menuju lubang pembuangan. Elizabeth kemudian mendekati Frank. Elizabeth mengajari Frank nama-nama benda di sekitarnya. Elizabeth lalu memberitahu namanya. Elizabeth meminta Frank menyebut kata Elizabeth, namun Frank hanya diam saja. Setelah Elizabeth pergi, sambil berbisik, Frank menyebut nama Elizabeth. Di luar, Victor menyuruh Elizabeth untuk menjauhi Frank karena menurutnya Frank tidak memiliki akal. Frank adalah eksperimen gagal. Buktinya Frank hanya bisa menyebut satu kata, yaitu Victor. Namun Elizabeth berpendapat lain. Menurutnya Frank itu memiliki akal. Frank hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk belajar. Bahkan Elizabeth berpendapat kalau Frank memiliki jiwa yang murni, tidak seperti Victor yang jahat karena memperlakukan Frank tidak manusiawi. Elizabeth kemudian pergi begitu saja. Victor yang marah lalu melampiaskan amarahnya kepada Frank. Dia mengikat Frank dengan kencang dan memukulinya dengan tongkat besi. Tiba-tiba Frank merebut tongkat besi dan membengkokkannya dengan mudah. Frank yang marah pun berteriak memanggil-manggil nama Victor berkali-kali. Victor yang ketakutan pun langsung pergi. Keesokan harinya, Victor memberitahu William kalau dia sudah membuat kesalahan besar. Ternyata Frank sangat berbahaya. Victor lalu menunjukkan tubuh Hendrik yang tewas kepada William. Victor berbohong berkata kalau Hendrik dibunuh oleh Frank. Victor menyuruh William membawa Elizabeth segera pergi dari tempat ini dan jangan memberitahu siapapun mengenai semua ini. William pun segera mengajak Elizabeth untuk pergi. Setelah mereka berdua pergi, Victor langsung menuangkan bahan bakar ke seluruh penjuru menara. Di jalanan, Elizabeth berkata kalau dia memiliki firasat buruk. Dia mengajak William untuk kembali. Di dalam menara, Victor yang marah menyuruh Frank membuktikan kalau Frank memiliki akal dengan menyebut kata lain selain kata Victor. Jika Frank tidak bisa, Victor akan membakar menara ini. Frank pun menyebut kata Elizabeth. Ternyata hal itu malah membuat Victor semakin emosi. Dia pun keluar dan menyalakan api. Api pun berkobar melahap seluruh menara dengan cepat. Saat Victor akan pergi, dia mendengar Frank berteriak memanggil-manggil namanya. Victor yang kasihan karena ternyata Frank memiliki akal akhirnya kembali untuk menolong Frank. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat membuatnya terlempar hingga kakinya patah. Elizabeth dan William yang baru datang pun melihat menara yang meledak hingga hancur lebur. Di dalam, sadar kalau Victor tidak datang menolongnya, Frank pun mematahkan rantai dan melompat ke dalam lubang pembuangan tepat sebelum menara hancur hingga jatuh ke laut. Beberapa saat kemudian, Frank sadar kembali di pantai jauh dari menara. Frank yang kebingungan pun berjalan masuk ke dalam hutan. Frank lalu mengambil kostum tentara yang tewas. Frank kemudian melihat seekor rusa yang sedang memakan buah. Frank yang penasaran ikut memakan buah itu. Tiba-tiba dari belakang beberapa pemburu menembakinya mengira Frank adalah beruang. Frank pun langsung kabur. Setelah berhasil kabur, Frank melihat luka-luka di tubuhnya sudah sembuh.
Frank yang kebingungan kemudian masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Frank tidur di dalam gudang yang dipenuhi oleh tikus. Pagi harinya, orang-orang yang tinggal di rumah kosong itu kembali ke rumah. Ternyata mereka adalah para pemburu yang kemarin menembak Frank. Di antara para pemburu itu, ada wanita, anak-anak, dan orang tua yang sudah rabun yang bernama Mbah Bejo. Frank pun diam-diam mengamati cara keluarga ini berkomunikasi. Frank melihat Mbah Bejo mengajari cucunya mengenal kata-kata. Frank pun ikut belajar. Setelah sekian lama mengamati keluarga ini, Frank ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Pada malam hari, diam-diam Frank membantu keluarga pemburu ini. Dari mengambilkan kayu bakar di hutan sampai memperbaiki kandang kambing. Keluarga pemburu ini pun senang. Mereka mengira yang membantu mereka adalah roh hutan. Keluarga ini selalu meletakkan roti di depan rumah sebagai ucapan terima kasih. Frank pun semakin senang membantu keluarga ini. Pada suatu hari, kawanan serigala menyerang dan membunuh beberapa domba. Melihat hal ini, Frank pun sadar kalau serigala menyerang domba bukan karena membenci domba, dan pemburu membunuh serigala bukan karena mereka membenci serigala. Mereka semua hanya ingin bertahan hidup. Keesokan harinya, para pemburu akan pergi ke kota untuk menjual kulit serigala dan domba. Namun Mbah Bejo bersikeras tidak mau ikut. Para pemburu pun pergi meninggalkan Mbah Bejo sendirian di rumah. Melihat Mbah Bejo sendirian, Frank memberanikan diri menemui Mbah Bejo. Mendengar ada orang yang datang, Mbah Bejo menyuruh Frank duduk di kursi. Mbah Bejo menyuruh Frank mengambil minuman sendiri karena dia agak rabun. Frank pun tidak sengaja menjatuhkan botol minuman. Sadar kalau Frank takut dimarahi, Mbah Bejo pun menyuruh Frank tidak usah takut. Mbah Bejo lalu memegang tangan Frank. Mbah Bejo merasakan kalau tangan Frank penuh dengan luka. Mbah Bejo pun bertanya apakah Frank orang yang selama ini bersembunyi di dalam gudang dan selalu membantu keluarga ini di malam hari. Frank pun menjawab iya. Mbah Bejo pun berterima kasih. Mbah Bejo menyuruh Frank tidak usah takut lagi dan memintanya untuk tinggal di rumah ini bersamanya. Singkat cerita, setiap hari Mbah Bejo selalu mengajari Frank cara membaca. Dengan singkat, Frank pun akhirnya bisa lancar membaca. Frank pun membaca semua koleksi buku Mbah Bejo sambil berdiskusi mengenai isi buku-buku itu. Beberapa hari kemudian, musim dingin bersalju turun. Frank terpukau melihat salju yang sangat indah. Frank pun berkata kepada Mbah Bejo kalau dia tidak tahu jati diri dan asal-usul dirinya. Mbah Bejo pun bertanya apakah Frank tidak ingat masa lalunya. Frank menjawab kalau dia selalu bermimpi hal-hal yang berbeda setiap harinya, seolah-olah ada banyak orang di dalam dirinya. Frank lalu berkata dua hal yang paling dia ingat adalah Victor dan Elizabeth. Frank pun berencana untuk mencari tahu asal-usul dirinya. Frank berpamitan kepada Mbah Bejo untuk kembali ke menara. Singkat cerita, sesampainya di menara yang sudah hancur lebur, Frank menemukan sisa-sisa catatan penelitian mengenai dirinya yang diciptakan dari potongan-potongan tubuh mayat. Melihat hal ini, Frank pun sedih setelah mengetahui kalau dia sendiri adalah monster yang diciptakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu Victor. Frank lalu menemukan sebuah surat di mana terdapat alamat rumah Victor. Di saat Frank kembali ke rumah Mbah Bejo, Frank melihat kawanan serigala menyerang rumah ini. Frank pun langsung menyelamatkan Mbah Bejo yang diserang kawanan serigala. Setelah berhasil mengusir kawanan serigala itu, Frank memberitahu Mbah Bejo yang sekarat kalau saat ini dia sudah tahu jati dirinya. Frank adalah monster yang diciptakan dari potongan-potongan mayat manusia. Mbah Bejo yang sekarat pun berkata kalau Frank bukanlah monster. Frank adalah orang yang paling baik yang pernah dia temui. Kebaikan tidak dinilai dari penampilan, namun dari kelakuan. Dari belakang tiba-tiba pemburu yang sudah pulang menembak Frank. Mereka mengira Frank sedang menyerang Mbah Bejo. Satu orang pemburu lalu membacok Frank. Frank pun membela diri membuat pemburu itu tewas. Frank yang tidak ingin melukai orang lain lagi pun kemudian kabur. Namun dari belakang para pemburu masih menembakinya hingga akhirnya Frank pun tumbang. Beberapa saat kemudian, Frank kembali siuman. Frank sadar kalau dia benar-benar tidak bisa mati. Frank merasa dianggap sebagai monster dan tidak bisa mati adalah kutukan yang paling menyakitkan. Frank pun berpikir jika ada yang menemaninya, mungkin dia akan merasa lebih baik. Di tempat lain, Victor terbangun dari tidurnya. Dia masih selamat, namun kini menggunakan kaki palsu. William menyuruh Victor bersiap-siap karena malam ini adalah malam pernikahannya. Malam harinya, di luar rumah, ternyata Frank sudah ada di sini. Di dalam, Victor menemui Elizabeth yang sedang bersiap-siap. Victor ingin memberikan selamat kepada Elizabeth dan meminta maaf atas semua yang terjadi.
Namun Elizabeth masih marah karena Victor yang kejam menghidupkan Frank seenak jidat dan kemudian membakar Frank hidup-hidup. Elizabeth menampar Victor dan langsung mengusirnya. Ternyata hingga saat ini Elizabeth masih menyimpan daun pemberian Frank. Di saat Victor kembali ke kamarnya, Victor merasakan kehadiran Frank. Victor pun menyuruh Frank untuk menampakkan diri. Frank pun langsung keluar dari dalam persembunyiannya. Victor akhirnya sadar kalau selama ini dia salah. Ternyata Frank memiliki akal dan kecerdasan. Frank yang sudah sadar asal-usulnya lalu memarahi Victor yang dengan sembarangan menciptakan dirinya. Frank meminta Victor bertanggung jawab. Sadar kalau dirinya tidak bisa mati, Frank meminta Victor menciptakan monster lagi untuk pasangan hidupnya. Namun Victor dengan tegas menolak. Victor sudah kapok, dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi. Frank yang marah kemudian menghajar Victor. Frank berkata, jika Victor tidak mau menciptakan pendamping hidup bagi dirinya, Frank ingin Victor membunuhnya saja. Mendengar ada keributan, Elizabeth kemudian datang ke kamar Victor. Elizabeth terkejut melihat Frank yang masih selamat. Victor kemudian mengambil pistol, menyuruh Elizabeth untuk minggir. Namun Elizabeth malah melindungi Frank, membuat Elizabeth akhirnya tertembak. William dan yang lain kemudian datang. Victor berbohong kalau Frank lah yang telah menyerang Elizabeth. Semua orang pun maju menyerang Frank. Namun Frank berhasil menghajar mereka semua, membuat William terluka parah. Elizabeth lalu mengajak Frank untuk pergi bersama. Frank pun langsung pergi membawa Elizabeth melewati kerumunan orang. Victor berusaha menolong William yang sekarat. Namun William malah berkata kalau dia baru sadar Victor lah monster yang sesungguhnya. William akhirnya meninggal. Victor yang marah kemudian mengambil senjata dan mengejar Frank. Di tempat lain, Frank membawa Elizabeth masuk ke dalam sebuah gua. Elizabeth yang sekarat berkata kalau dia senang melihat Frank masih selamat. Elizabeth pun akhirnya tewas karena kehabisan darah. Dari belakang, Victor datang sambil mengacungkan senjata. Victor melihat Elizabeth yang sudah tewas. Frank kemudian menyerang Victor. Frank yang sudah muak menyuruh Victor mencari cara agar Frank bisa mati. Jika Victor gagal, Frank akan menyiksa Victor dan membunuhnya. Frank pun kemudian pergi menghilang entah kemana. Beberapa hari kemudian, Victor pun mulai memburu Frank dengan membawa persenjataan lengkap hingga sampai di kutub utara. Saat sedang beristirahat, Victor melihat Frank muncul di hadapannya. Victor langsung menembak Frank. Frank lalu mencengkeram kaki Victor dan menyeretnya. Frank melihat Victor berusaha menyalakan dinamit. Frank pun berhenti dan menyuruh Victor menyalakan bom itu. Namun jika ledakan dinamit gagal membuatnya mati, Frank berkata kalau dia akan membunuh Victor. Setelah bom dinyalakan, Frank menyuruh Victor untuk lari. Bom di tangan Frank pun langsung meledak. Namun ternyata Frank masih hidup. Luka-luka di tubuhnya sembuh kembali dengan sangat cepat. Frank pun langsung berjalan mengejar Victor. Tak jauh dari sana, sebuah kapal terperangkap oleh es. Kapten kapal menyuruh anak buahnya untuk memecahkan es sesegera mungkin sebelum es mulai mengeras. Sang kapten kemudian mendengar suara ledakan dari jauh. Dia dan krunya pun bergegas menuju sumber suara. Mereka lalu melihat darah berceceran di mana-mana. Mereka menemukan Victor yang terluka dengan kaki yang patah. Mereka kemudian mendengar suara mengerikan memanggil-manggil nama Victor. Kapten pun menyuruh anak buahnya membawa Victor naik ke atas kapal. Mereka kemudian melihat Frank yang datang. Mereka mengira kalau Frank itu adalah beruang. Kapten pun menyuruh anak buahnya menembaki Frank. Namun sia-sia, Frank bisa bangkit kembali. Kapten pun menyuruh semua orang untuk naik ke atas kapal. Frank kemudian membantai siapapun yang menghalanginya. Frank lalu naik ke atas kapal, menyuruh semua awak kapal menyerahkan Victor. Seorang kru lalu menembaki Frank dengan shotgun, membuat Frank terjatuh dari atas kapal. Namun di bawah Frank masih bisa berdiri. Kru kapal pun langsung menarik tangga ke atas agar Frank tidak bisa naik. Namun Frank yang marah mendorong kapal hingga miring. Kapten kemudian menembak es di samping Frank. Lantai es pun hancur, membuat Frank terperosok ke dalam air yang ada di bawahnya. Kapten kemudian merawat luka Victor. Victor pun memperkenalkan diri. Victor memperingatkan Kapten kalau makhluk yang semalam mengincar dirinya pasti akan kembali lagi. Makhluk itu tidak bisa mati dan akan kembali untuk mencarinya. Nanti jika makhluk itu datang lagi, Victor meminta Kapten untuk menyerahkan dirinya saja agar tidak ada lagi orang yang terluka. Kapten yang penasaran pun bertanya makhluk apa itu dan siapa yang menciptakan makhluk mengerikan seperti itu. Victor pun menjawab makhluk itu bernama Frank dan dia sendirilah yang menciptakannya. Victor pun menceritakan semuanya dari awal. Keesokan harinya, Kapten mendengar keributan di luar ruangan. Setelah pintu dibuka, ternyata Frank sudah datang ke sini. Di saat Frank akan menghajar Kapten, Victor langsung melarangnya. Victor menyuruh Frank membawanya saja. Frank lalu melihat Victor yang sekarat.
Frank berkata kalau kematian terasa seperti anugerah untuk mereka yang hidup abadi dalam penderitaan. Victor yang lemah kemudian meraih tangan Frank. Victor meminta maaf. Victor sadar kalau dia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, yaitu menghidupkan Frank. Victor menganggap Frank seperti anaknya sendiri. Sebelum meninggal, Victor ingin Frank memaafkannya. Victor ingin Frank menyebut namanya untuk yang terakhir kalinya. Frank pun berkata kalau dia telah memaafkan Victor. Victor pun akhirnya tewas. Frank berkata, beristirahatlah dengan tenang ayahku. Mungkin dengan cara ini, engkau akhirnya merasakan rasanya menjadi manusia. Frank kemudian turun dari kapal. Kapten menyuruh anak buahnya membiarkan Frank turun. Sesampainya di bawah, Frank mendorong kapal membantu kapal itu terbebas dari es yang membelenggu. Semua orang pun terkejut melihat Frank membantu mereka. Kapten kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk pulang ke rumah. Dan berakhirlah alur cerita film Frankenstein ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau kalian pinter jangan eksperimen yang aneh-aneh ya guys. Mending mikir bagaimana caranya biar nggak jomblo lagi. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!